plong sekali ya, dan sangat terpuaskan sekali. Sangat terpuaskan karena bertepatan dengan saya kan masih tingkat akhir. Nah, kemarin itu ada deadline mengenai skripsi yang berbarengan sama acara ini. Itu berbarengan sama acara ini, kemudian akhirnya ya udah nggak apa, saya tetap ikut, tapi di satu sisi saya harus kerja kerja lebih maksimal nih gitu, kerja melampaui batas gitulah. Dan alhamdulillah emang kalau misalnya kita udah niatin buat bekerja melampaui batas, emang kita bisa. Cuman kadang orang-orang emang nggak mau. Nah, ini salah satu contoh materi yang saya dapatkan di event kali ini. Jadi MHBHB ada kayak verbal programming, yaitu pemikiran kita yang disetting dari dulu atau oleh orang-orang yang terdekat maupun jauh. Nah, di saat itu saya scrolling sosial media, saya mengetahui adanya hutang buruk sama hutang baik. Nah, orangnya menjelaskan kalau hutang itu ada baik ada buruk. Nah, saya pemikiran, ternyata hutang itu tidak buruk ya, ada baiknya. Nah, sebelum kenal MMC, ternyata sesudah saya mengikuti acara MMC ini sama-sama buruknya, karena yaitu ada ribanya. Meskipun hutang itu dipakai buat investasi, membuat bisnis, atau kayak berbuat baik, kalau itu ada ribanya sama saja. Jadi kalau boleh kita bilang nih, belajar di MMC itu teman kayak cane, continuous and never ending improvement gitu. Hidup berlimpah, hidup barokah. 3 hari 3 malam, semangat tak pernah padam. MHBHB, persiapkan diri Anda Bapak Ibu. 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. MHBHB, meraih hidup berlimpah, hidup barokah. Takbir, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Hekal Garin. Saya pekerjaannya yaitu sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir. Perkenalkan, nama saya Ale, saya dari Gresik. Nama saya Rido Sitepu dari Pekanbaru. Perasaan saya setelah mengikuti acara MHBHB ini itu sangat plong sekali ya, dan sangat terpuaskan sekali. Sangat terpuaskan karena emang materinya tuh sungguh luar biasa. Saya ingin cerita sedikit mengenai materi yang saya dapat dengan pengalaman saya baru-baru ini gitu. Jadi saya ingin cerita mengenai awal mula saya itu kenapa kok bisa ikut MHBHB. Sebenarnya saya ikut MTR ini sudah mulai dari tahun 2019 ya. SMATR waktu itu. SMATR, terus kemudian sempat vakum berapa lama, terus akhirnya tahun 2023 awal kemarin sempat ikut TAM. Sampai pada akhirnya hari ini ikut MHBHB. Nah, sebenarnya event MHBHB ini merupakan event yang bisa dibilang sangat saya tunggu-tunggu ya, karena berdasarkan review keluarga saya yang sudah pernah ikut, itu katanya kepingan terakhir dari event-event MTR gitulah gitu. Jadi sungguh luar biasa. Jadi rasa penasaran tuh bisa dikatakan 100% ya penasarannya. Nah, sampai pada akhirnya kemarin bertepatan dengan saya kan masih tingkat akhir. Nah, kemarin itu ada deadline mengenai skripsi yang berbarengan sama acara ini. Itu berbarengan sama acara ini, kemudian akhirnya ya udah nggak apa, saya tetap ikut, tapi di satu sisi saya harus kerja kerja lebih maksimal nih gitu, kerja melampaui batas gitulah. Dan alhamdulillah emang kalau misalnya kita udah niatin buat bekerja melampaui batas, emang kita bisa. Cuman kadang orang-orang emang nggak mau. Nah, ini salah satu contoh materi yang saya dapatkan di event kali ini. Bagaimana kita itu dituntut untuk bisa bekerja, untuk bisa mencari uang itu melampaui dengan kapasitas yang kita sadari saat ini. Jadi sebenarnya kita tuh sadar kalau misalnya kita bisa, hanya terkadang ada resisten yang benar-benar menghalangi kita gitu. Ibarat tembok gede tuh menghalangi kita gitu. Jadi buat teman-teman di sana yang mungkin ngerasa kok selama ini saya susah untuk bergerak, saya susah untuk mulai, saya sangat menyarankan dengan sangat sekali ya untuk bisa mengikuti acara ini, karena saya sudah merasakan hal itu, dan saya nggak pengen kepuasan ini saya rasakan sendirian gitu loh.
Saya nggak pengen ngerasain kepuasan ini sendirian. Jadi ayo teman-teman di luar sana yang mungkin memiliki masalah dalam keluarga, kemudian memiliki masalah untuk memulai apa yang dia inginkan gitu. Ayo gabung. Saya udah plong di sini, masa kalian stuck di situ-situ aja sih? Masa hari ini masih ganjel? Nggak nyaman udah ya. Gitu aja mungkin dari saya ya. Perasaan saya hari ini setelah mengikuti MHBHB, saya sangat bahagia banget. Banyak materi-materi yang saya tidak dapatkan dari pelajaran di kuliah. Mungkin ada dikit tetapi tidak sebanyak yang saya dapati di MHBHB dan lebih detail banget materinya. Saya ingat tahun dulu kayak saya ingin berbisnis gitu, kayak menciptakan bisnis baru atau membantu kedua orang tua saya. Saya teringat saya saat itu melihat sosial media. Nah, di sosial media itu ada orang luar negeri, nonis lah, yaitu kayak tutor cara berbisnis gitu lah kan. Nah, itu orang itu menceritakan ada hutang yang buruk sama hutang yang baik. Nah, di sini MHBHB ada materi yang namanya, ya di MHBHB ada kayak verbal programming, yaitu pemikiran kita yang disetting dari dulu atau oleh orang-orang yang terdekat maupun jauh. Nah, di saat itu saya ya scrolling sosial media, saya mengetahui adanya hutang buruk sama hutang baik. Nah, saya pemikiran, ternyata hutang itu tidak buruk ya, ada baiknya. Nah, sebelum kenal MMC, ternyata sesudah saya mengikuti acara MMC ini sama-sama buruknya. Karena yaitu ada ribanya. Meskipun hutang itu dipakai buat investasi, membuat bisnis, atau kayak berbuat baik, kalau itu ada ribanya sama saja. Jadi sedikit review ya dari MHBHB ini kan. Selama ini mungkin nggak usah kayak yang mustahil banget, nggak usah lah ya, pokoknya yang realistis aja gitu. Jadi orang tuh nggak usah yang kayak ini gitu kan. Terus dengar Coach Rasda bilang kalau mimpinya tuh belum diketawain orang, itu belum mimpi yang besar tuh. Nah, gitu kan. Kami disuruh menaklukkan ketakutan kami gitu ya. Jadi memang sangat ya, kerasa sih, walaupun ya masih perlu improve lagi kan. Ya tapi ini untuk sebuah awal tuh MHB ini sangat keren gitu. Acaranya ini sangat beda, unik, different dari acara-acara seminar pembelajaran yang lain gitu. Jadi kalau boleh kita bilang nih, belajar di MMC itu teman kayak cane, continuous and never ending improvement gitu. Jadi terus dan nggak akan pernah berhenti mengimprove gitu. Emang kita nggak bisa langsung perfect gitu ya. Makanya kita di sini nih jamaah gitu, kita belajar bareng terus gitu. Walaupun mungkin kita nggak mungkin langsung mencapai versi diri kita yang terbaik ya. Cuman kita kan sama-sama gini, bareng Bang Ale, bareng Bang Haikal juga kan, kita kan sama-sama belajar terus gitu, bertahap gitu. Jadi kita berkembang bareng-bareng, sukses bareng-bareng gitu. Asik nggak? Asik atau asik gitu. Makanya ini MMC ini hadir buat bantu teman-teman nih, biar kita nih sama-sama berkembang gitu. Jangan daripada sendirian tuh mana enak gitu. Enak tuh bareng-bareng gitu. Bareng dong sini. Mari. Oke, jadi di MHBB ini juga kita nih belajar tentang dreams gitu. Mimpi kita nih nggak bisa sekedar kita hayalkan aja gitu. Kita perlu visualisasi, kita perlu kayak menggambarkannya gitu. Jadi emang luar biasa sekali gitu. Ini contoh dreams saya ya. Ya ini walaupun kurang lengkap ya, tapi bagi saya sangat berarti sih. Ya, oke. Ini yang pertama kan di The Dream. Ini pertama, my first luxury house at 25. Jadi ya emang ya mimpi saya lah, bisa punya rumah yang luxury at 25 gitu, 25 years. And I want to travel around the world. Ya pokoknya sebelum saya meninggal lah bisa keliling semua. Kenapa? Karena Allah kan nyuruh kita untuk tadabbur gitu, tadabbur alam. Disuruh kita untuk berjalan di atas muka bumi ini kan, mempelajari ayat-ayat Allah tuh kan ada ayat-ayat yang ada yang kauniyah sama kauliyah ya, kauliyah gitu. Ada yang perkataan,
yang kauniyah nih, ayat-ayat kauniyah nih bukan kayak Al-Quran apa. Ayat-ayat kauniyah nih ciptaan-ciptaan Allah gitu. Gunung apa, pokoknya alam-alam yang Allah ciptakan. Jadi mimpi saya mau travel around the world ini emang untuk tadabur dan mempelajari sejarah-sejarah orang-orang hebat di negara tersebut gitu. Misalnya kayak MMC mau bikin nanti kan TEB gitu, The Empire Builder. Kita mau ke Maroko, kita mau belajar dari panglima terbaik Tariq bin Ziyad gitu. Jadi lebih masuk gitu. Jadi jalan-jalan tuh nggak sekedar buang-buang uang doang gitu. Kita juga harus dapat ilmu gitu kan. Ya terus ini ya, I think every boy's dreams pasti wanna have sport car gitu kan. Ya pastilah wanna have sport car. Tapi kemarin nyari foto G-Class Mercedes tapi nggak ada kan, udah. Terus ya apa ini? Oh ini ada. Ini resort ya kan, alhamdulillah kami ada resort kan. Jadi mau buat resort kami ini sebagai the best adventure resort in Indonesia. Amin. Kan mimpi-mimpinya ya ada yang dunia semua gitu kan ya. Mikirlah yang bekal juga lah, bekal akhir kayak saya mau hafal Mutkin 30 juz tahun depan insyaallah. Amin. Emang Mutkin tuh nggak mudah, dia perlu perlu dedikasi. Kayak perlu dibaca terus setiap hari. Itu emang sulit, tapi ya itu ininya gitu kan, add value-nya gitu, nilai tambahnya gitu. Kayaknya masih banyak yang kurang ya. Tapi kan kita continuous and never ending improvement gitu. Jadi ya sambil jalan kita walaupun salah-salah, kita sambil belajar lagi gitu. Ya. Di MMC gitu. Asik nggak? Asik dong. Oke. Ya itu kali. Sekian. Oke, simpel aja sebenarnya ya terkait dream ini. Berdasarkan hasil yang saya dapatkan di event MHBAB ini, ternyata emang dream itu sangat penting dan seorang tuh ketika dia punya mimpi tidak hanya sekadar menghayalkannya aja gitu, tapi perlu divisualisasikan seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tuh juga punya gambaran. Kita tuh pengen mimpi yang seperti apa sih? Kita tuh pengen mimpi yang gimana sebenarnya? Karena kebanyakan orang kan cuman sampai di level one doang gitu. Ingin doang. Ingin tuh hanya sekedar wah aku pengen rumah gede, tapi rumah gede tuh nggak gimana? Apa rumah gede yang nggak ada dapurnya, yang nggak ada parkirannya, atau yang cuman plong kayak gitu kan nggak ada juga gitu. Jadi itulah pentingnya memvisualisasikan. Terus kemudian untuk mimpi-mimpi yang gede itu sebenarnya sangat penting sekali ya, karena action yang kita keluarkan itu tergantung dari seberapa besar visi kita. Gitu. Jadi berbanding lurus. Kalau misalnya visi kita atau mimpi kita tuh kecil, otomatis action yang kita keluarkan pun juga kecil juga gitu. Begitupun sebaliknya, kalau mimpinya gede, otomatis action yang dilakukan mau nggak mau harus gede juga gitu. Gitu sih kalau dari aku tambahan. Yang paling utama di mimpi saya adalah saya bisa membanggakan orang tua saya sebelum mereka dipanggil oleh Amin ya Allah. yang atas sana, Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk mimpi yang berikutnya, untuk amal jariah, mimpi kedua orang tua juga, yaitu bisa mendirikan pondok pesantren yang gratis butuh untuk yang membutuhkan, yaitu sebesar seperti apartemen 2 tower gitu, kayak di Jakarta gitu. Amin. Kalau dibilang penting ya penting atau enggak ya sangat penting sekali ya. Karena emang ini yang dibutuhkan oleh mahasiswa kaum milenial sekarang itu. Karena di MHBHB ini itu kita diberikan teori tapi diselaraskan dengan fakta gitu. Artinya kita bisa mengetahui permasalahan apa sih sebenarnya yang menimpa khususnya kaum milenial itu sekarang tuh, dan secara keseluruhan di umat Islam apa sih yang menimpa. Nah di sini tuh terjawab semua, terkulik sampai akar-akarnya. Jadi sangat penting lah. Ya ikut yuk. Tidak hanya MHBHB, tetapi semua event MMC ini. Soalnya kalau Anda cuma kayak mengikuti 1 atau 2, tidak berpengaruh. Tidak. Harus terus-menerus belajar terus, ya. Meskipun itu hal yang sama, pokoknya kita harus tetap improve, tetap berkembang. Kalau saya ini penting ya, walaupun awal-awal itu tahu kan MTR tuh, tahu MTR masyarakat tanpa riba, jadi kayak cuma buat event ya buat orang-orang berutang aja gitu. Ya benar. Ternyata nggak itu aja gitu. Malah kayak sebagian besar tuh bukan ya menjelaskan memperbesar kapasitas diri kita gitu. Nggak hanya kirain hanya bahas ya riba haram terus ya gimana cara nyelesainnya gitu mungkin ya. Dulu tuh ngiranya gitu kan pas ikut ya. Emang kayak lebih self improvement gitu. Jadi kayak
bukan cuma pengusaha-pengusaha aja, itu kayak jadi yang semua usia lah, kayak kita ini bisa lah buat ikut juga kan, buat ngebus kapasitas diri kita biar makin berkembang lagi gitu.